Hukum Perizinan dan Berusaha oleh Rizky Tania Ulia Ibrahim. One Single Submission OSS berbasis resiko. Sistem OSS berbasis resiko dibuat untuk memudahkan pelaku usaha dalam memproses perizinan berusaha. Sejak Agustus tahun 2021, pemerintah telah melakukan perubahan layanan mengenai sistem perizinan dari manual menjadi berbasis elektronik melalui sistem OSS berbasis resiko. Sistem OSS yang saat ini dikembangkan oleh pemerintah terdiri atas 3 subsistem, yaitu subsistem pelayanan informasi, subsistem perizinan berusaha, dan subsistem pengawasan. 1. Subsistem pelayanan informasi. Dalam sistem OSS berbasis risiko, menyediakan pelayanan informasi yang diantaranya klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha atau KBUMKU, persyaratan dasar, bidang usaha penanaman modal atau BUPM, dan informasi lainnya terkait perizinan berusaha berbasis risiko. Yang kedua, subsistem perizinan berusaha. Subsistem ini dapat diakses pada laman muka sistem OSS. Subsistem ini merupakan aplikasi untuk memproses layanan penerbitan perizinan berusaha. Subsistem ini menerbitkan jenis perizinan berusaha berbasis risiko, yaitu nomor induk berusaha atau NIB, sertifikat standar dan izin, serta perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha atau PBUMKU. Yang ketiga, subsistem pengawasan. Subsistem ini digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan pengawasan kegiatan usaha dengan menggunakan pendekatan pengawasan berbasis risiko. Subsistem pengawasan digunakan oleh pemerintah sebagai pelaksana pengawasan, yaitu Lembaga OSS, Kementerian Lembaga Teknis terkait, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP, Provinsi atau Kabupaten atau Kota, Organisasi Perangkat Daerah Teknis, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau KPBPB. Sedangkan pelaku usaha mengakses subsistem pengawasan untuk mengetahui hasil pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah. Selanjutnya, bagaimana proses pelaku usaha melakukan pendaftaran terhadap perizinan usaha? Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, perizinan berusaha diterbitkan berdasarkan tingkat risiko kegiatan berusaha. Terdapat 4 klasifikasi risiko yang menentukan izin perizinan berusaha. 1. Untuk kegiatan usaha dengan risiko rendah, perizinan berusahanya dalam bentuk nomor induk berusaha atau NIB. Untuk kegiatan usaha dengan risiko menengah rendah, perizinan berusahanya dalam bentuk NIB dan sertifikat standar. Untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi, perizinan berusahanya dalam bentuk NIB dan sertifikat standar yang terverifikasi. Untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi, perizinan berusahanya dalam bentuk NIB dan izin. Sertifikat standar sebagai perizinan berusaha pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah merupakan bentuk komitmen pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan sesuai standar pelaksanaan usaha yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah pusat menyusun standar pelaksanaan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha. Khusus untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, standar pelaksanaan kegiatan usahanya adalah standar atas pemenuhan aspek keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Standar pelaksanaan kegiatan usaha meliputi 2 hal, yaitu standar usaha dan standar produk barang atau jasa. Penyusunan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilakukan oleh kementerian atau lembaga pembina untuk setiap kegiatan usaha yang merupakan binaannya, dengan memperhatikan prinsip kesederhanaan persyaratan dan kemudahan proses bisnis. Penyusunan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilakukan secara transparan, berkoordinasi dengan Badan Standarisasi Nasional, serta melibatkan pelaku usaha. Pengurusan perizinan berusaha dilakukan secara elektronik melalui sistem OSS berbasis risiko. Sebagai gambaran, saya akan memberikan ilustrasi mengenai seseorang yang akan mengurus perizinan berusaha berdasarkan kegiatan usaha di bidang logistik. Seorang pengusaha muda bernama Ibrahim ingin mendirikan usaha pada bidang logistik, khususnya pada jasa kurir dengan skala usaha besar dan tingkat risiko tinggi, berlokasi di Jakarta Pusat. Untuk memproses perizinan berusaha, langkah pertama yang dilakukan Ibrahim adalah melakukan registrasi ke sistem OSS berbasis risiko. Registrasi dilakukan untuk mendapatkan hak akses atau akun OSS berbasis risiko yang berbentuk kode kombinasi angka dan huruf.
Dengan akses tersebut, Ibrahim dapat mengakses subsistem perizinan berusaha di sistem OSS berbasis resiko. Sistem OSS berbasis resiko yang telah terkoneksi dan terintegrasi dengan beberapa sistem akan melakukan validasi data secara otomatis. Untuk pengecekan NIK, OSS berbasis resiko telah terintegrasi dengan sistem Dukcapil. Untuk penarikan data, akta dan pengesahan badan hukum, OSS resiko telah terintegrasi dengan AHU Online. Kemudian, untuk mengecekkan NPWP atau konfirmasi status wajib pajak, OSS berbasis resiko telah terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan hak akses yang dimiliki, Ibrahim melakukan pengisian data untuk memproses konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR atas lokasi usaha yang akan digunakan. Sistem OSS berbasis risiko kemudian melakukan pemeriksaan atas lokasi usaha yang diajukan oleh Ibrahim hingga selesai terkonfirmasi. Tahap selanjutnya, Ibrahim mulai memproses penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan tingkat resiko usahanya yaitu tinggi. Setelah mengisi data usaha, maka selanjutnya NIB akan terbit lebih dahulu dan digunakan untuk persiapan kegiatan usaha. Setelah NIB terbit, maka kementerian atau lembaga teknis sesuai dengan kewenangannya akan melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan untuk penerbitan izin. Selanjutnya, tahapan yang perlu dilakukan Ibrahim adalah memproses persetujuan lingkungan sesuai dengan kegiatan usahanya. Jika semua tahapan tersebut telah dilakukan, maka NIB dan izin sebagai perizinan berusaha akan terbit. Karena dalam kegiatan usahanya Ibrahim tidak melakukan pembangunan gedung, maka Ibrahim tidak perlu mengajukan permohonan PBG. Selanjutnya, Ibrahim dapat mulai menjalankan usahanya dan pemerintah akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Ibrahim. Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang disusun oleh pemerintah berfungsi sebagai alat untuk memitigasi terjadinya resiko usaha dan atau produk. Standar usaha kemudian menjadi alat bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan perizinan berusaha yang telah diterbitkan. Sekian video dari saya mengenai perizinan berusaha melalui sistem OSS berbasis risiko. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan menginspirasi teman-teman yang menonton. Terima kasih. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.